bagaimana cara menjaga pandangan yang sesuai Al-Quran dan hadis? Baik, cara menjaga pandangan untuk laki-laki atau perempuan? Kayaknya sih laki-laki nih. Baik. Untuk laki-laki Quran surah ke-24 ayat ke-30, untuk perempuan Quran surah ke-24 ayat 31. Baik, kita langsung jawab dengan ayatnya. Perhatikan kalimatnya untuk laki-laki. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Yaghuddu min absarihim. Ya. Yaghuddu, ghaddu itu asalnya adalah menatap kepada yang baik-baik dan menyingkirkan pandangan dari yang tidak baik. Dari sini muncul istilah ghaddul basar. Di ghaddul basar itu bukan gak boleh lihat, ya keliru ya. Bukan gak boleh lihat. Saya pernah dulu main ke satu tempat, ya di salah satu tempat. Jadi ada teman-teman yang sedang ceramah, jamaahnya sebagian akhwat, jadi akhwatnya melihat ke timur, ustadznya melihat ke barat. Agak nggak nyambung gitu kan. Nah, di salah satu tempat di Jogja, pernah kami melihat yang lebih fatal lagi. Ada perempuan yang ingin menerapkan ghaddul basar, ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, itu naik sepeda di jalan raya, matanya ke bawah begini. Nah, itu agak-agak khawatir gitu kan. Nah, jadi ya, takut terjadi sesuatu ya. Jadi ghaddul basar itu bukan nggak boleh melihat. Di antara adab sopan santun itu saling melihat. Tapi ketika pandangan itu yang menghadirkan syahwat atau hal yang dilarang oleh Allah, itu yang dimaksudkan palingkan. Ya. Maaf, bukan hanya sekedar bertemu fisik begini, tidak. Anda lihat televisi, ada tayangan yang dilarang oleh Allah, palingkan. Itu ghaddul basar. Anda lihat handphone, tiba-tiba masuk iklan, hal yang tidak boleh dilihat, Anda palingkan. Di semua yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk dilihat, itu yang dipalingkan. Jadi sederhana, bagaimana cara menjaga pandangan? Kata Quran, setiap yang dilarang oleh Allah, cepat palingkan. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu punya gelar khusus dari Nabi. Ya, karamahullahu wajhah, diteruskan oleh para ulama. Karamahullahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Di antara riwayatnya ketika sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu terlintas kemudian terlihat oleh Ali, dipalingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, ya cukup pindahkan yang itu, kemudian bagian dari panah-panah setan. Yang terlihat oleh engkau sebagian kilatan pertama, selanjutnya adalah panah-panah setan. Ya. Awas, hati-hati ketika dipalingkan, ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya pandangannya tidak melihat hal yang diharamkan. Jadi rumus dari hadis ini, begitu melihat palingkan. Dan jangan dipelesetkan ya. Ada sebagian mempelesetkan, Ali kan melihat dulu, selanjutnya itu panah setan. Berarti yang pertama tanpa berkedip itu bagian dari rahmat. Ya. Awas, jangan-jangan keliru ya. Anda lihat seseorang, Masya Allah, itu bagian dari panah setan. Kedip dulu langsung pindah, ya kan? Itu hal yang keliru, ya, yang tidak tepat. Sekira itu. Ya. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah sekarang saya sudah berproses dengan seorang akhwat. Sampai hari ini saya mantap untuk menikahinya. Setelah menilainya secara objektif menurut sunnah, baik dari fisik, akhlak, ilmu agama, hafalan, dan sebagainya. Yang menjadi masalah adalah ayahnya masih belum memberikan izin untuk menikahi putrinya sampai lulus kuliah. Ayahnya menyampaikan bahwa sudah menerima saya, tapi dengan syarat harus menunggu sekitar 8 bulan. Ya. Bagaimana saran Ustadz, lebih mengutamakan calon istri salihah atau kebutuhan menikah kita? Baik. Jazakallah khair. Kita jawab kemudian dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, untuk perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya, maka akadnya akan terkait erat dengan walinya. Awas, hati-hati. Dan hukum wali ini oleh Allah diberikan hukum yang ketat, karena ketika anaknya salah dinikahkan, walinya ikut dosa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Ya, lihat kalimatnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Bagi laki-laki jangan sampai menikah dengan perempuan-perempuan musyrik. Wala amatun mu'minatun ya khairum min musyrikati walau ajabatkum. Kata Allah, sungguh perempuan-perempuan yang muslimah, walaupun wajahnya tidak memikat Anda, belum ada pesona-pesona keindahan menurut pandangan Anda, itu lebih mulia dalam pandangan Allah dibandingkan perempuan musyrik yang mengagumkan, yang pesonanya sangat indah. Awas, hati-hati, ini nggak ada pilihan lagi. Nggak ada pilihan, Allah sudah menentukan. Jadi kalau Anda diberikan pilihan, misalnya, pilih mana? Ya, perempuan yang cantik tapi musyrik, atau biasa-biasa tapi muslim. Pilih mana? Nah, sudah nggak usah banyak mikir. Ya, kata Qurannya, pilih yang biasa-biasa. Ya. Maaf, kecantikan itu kan relatif kan? Ya, konon kalau jelek mutlak gitu kan, kecantikan relatif gitu. Tapi dalam pandangan Allah, sepanjang ada kebaikan dalam iman, dalam jiwanya, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Pelan-pelan. Ayatnya bukan ini yang kita kemudian akan kaji. Ayat setelahnya. Wala tunkihul musyrikin. Jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Jangan nikahkan.
Kata para ulama, ketika kalimat ini dihadirkan oleh Allah ingin menunjuk kepada wali dari pihak perempuan, khususnya ayah, yang punya peran memberikan izin dan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dimaksudkan. Jadi mohon maaf ya untuk teman tadi yang melamar, ya sebetulnya itu gambaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum diterima kan? Diterima, cuma dengan syarat, kan? Cuma dengan syarat. Syaratnya menunggu sampai sekiranya dia bisa lulus kuliah dulu dalam jangka waktu 8 bulan. Apa yang harus antum lakukan? Ambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi selesai. Fa illam yastati fa alaihi bisyam. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda, kalau Anda sudah siap untuk menikah, segerakan untuk menikah. Ya, segera percepat. Fa illam yastati fa alaihi bisyam. Tapi kalau dia belum mampu di sana itu artinya belum mampu menikah seketika atau belum mampu dilakukan pada saat itu. Lihat kalimatnya itu menggunakan fi'il mudhari. Bisa present, bisa continuous, bisa future. Artinya bisa sekarang, bisa terus, bisa nanti. Ya, ada lam. Lam itu harfun nafyin lil madhi wal istiqbal. Dulu, sekarang dan nanti. Jadi kalau nggak bisa sekarang, mungkin nanti diundur untuk sepekan kemudian atau sebulan kemudian. Kalau nggak sebulan kemudian, mungkin nanti, masanya masih agak panjang. Kalau Anda belum bisa menikah seketika pada saat itu, kata Nabi, fa'alaihi bisyam. Kalau memang Anda memutuskan memilih perempuan itu saja, maka memulai untuk puasa dulu. Kalau belum ada pilihan pun, tapi hasrat untuk menikah sudah ada, maka puasa dulu, kata Nabi. Puasa. Apalagi yang pilihannya sudah ada, siap untuk pernikahan, tapi ditenggat dengan waktu. Apa pilihan terbaiknya? Kalau masih ingin menikahi perempuan yang dimaksudkan, fa'alaihi bisyam, maka bangun hubungan dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan puasa. Fa innahu kana lahu wijaun. Dengan puasa itu Allah yang akan menjaga orang yang bersangkutan. Ya, Anda masih 8 bulan. Saya menunggu istri saya selama 7 tahun. Istri saya menunggu saya 7 tahun. Jadi kami mengajukan proposal pernikahan pada ibunda kami. Kata ibu saya, amanahnya harus belajar minimal sampai S2, baru mama izinkan menikah. Maka alhamdulillah Allah pisahkan kami, saya ke Tripoli, dan itu jalan Allah untuk memisahkan supaya kami tidak bermaksiat. Ya, Masya Allah. Jadi kemudian kami berpisah di situ, ya calon istri saya sampaikan, jika ada yang terbaik, ingin menikahi Anda, ingin menikahi kamu, dan diizinkan oleh ayahmu, nikahi dia. Allah yang memberikan yang terbaik. Tapi kalau kamu mau bersabar, silahkan bersabar. Tunggu saya sampai selesai S2. Masya Allah, 7 tahun ditunggu, dan sampai sekarang, alhamdulillah, kami menikah. Masya Allah. 7 tahun. Anda masih 8 bulan. Alhamdulillah. Baik. Baik. Oke, Ustaz, kita punya waktu 5 menit lagi, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir kayaknya. Assalamualaikum. Ustaz, jika suami istri lagi bertengkar, tanpa sadar si suami bilang, "Gih pulang," katanya. Tapi istri tidak pulang karena alasan anak, katanya. Namun setelah 3 hari, mereka suami, tanda kurung suami baik kembali seperti sedia kala. Oh, tanya, kenapa kata-kata gih pulang itu berarti, apakah kata-kata gih pulang itu berarti cerai atau bukan? Mohon penjelasan. Oh, mohon tanyakan pada suaminya langsung, itu cerai atau bukan gitu. Selesai, kalau tanya saya tidak tahu saya, Allahu a'lam bishawab ya. Tanyakan pada suaminya ya. Setelah itu baru saya sampaikan hukumnya, gitu kan? Baik. Pertama sebenarnya gini pertanyaannya, kenapa mesti bertengkar? Kalau ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan, kenapa mesti bertengkar? Itu masalah dulu. Ya, awas hati-hati. Karena itu, persoalan-persoalan di rumah tangga itu runtut sekali. Masalahnya diberikan oleh Allah. Kata Allah, ini kemungkinan yang bisa terjadi. Hati-hati ya. Pernah belajar tentang fikih setan? Mas, itu harus belajar. Anda kenal malaikat tapi nggak kenal setan. Seperti tahu jalan mulus tapi tidak pernah tahu lubangnya. Anda bisa kepleset. Setan itu musuh bukan? Anda tidak pernah belajar bagaimana musuh Anda bisa menggoda Anda, bagaimana bisa menghindarinya. Banyak setan, Pak, Bu. Hati-hati. Misal, setan di rumah tangga, sampai ada di rumah, ada, itu namanya dasim. Dasim, perempuannya dasimah dia. Baik kan muslim, muslimah, mukmin, mukminah, dasim, dasimah. Teman-teman, itu saking bahayanya. Itu langsung oleh Allah, cara kerjanya ditampilkan di Quran. Ya, dia punya 3 tugas itu. Tugas pertama, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 102. Posisi paling kiri, dari atas sampai bawah. Di pertengahannya, lihat. Yufarniquna bihi bainal mar'i wazzauji. Ada setan yang punya tugas, ingin memecah belah harmonisasi rumah tangga. Anda mesti kenal itu. Hati-hati setan ini, pekerjaannya bagaimana caranya manusia bermaksiat. Kalau sebelum nikah, itu pasti akan didekat-dekatkan tuh, supaya maksiat. Padahal akad belum.
Baru kenal, sudah jalan, naik beca berdua, seakan beca milik bersama, tukang beca nggak ada gitu kan, jalan aja. Ya, gimana caranya maksiat? Tapi setelah menikah, demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling menjengkelkan kecuali pasangan sendiri. Dibuat bermaksiat itu, dibuat supaya ada pisah, supaya ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Situasi terbalik. Ya, 3 bulan, 6 bulan pertama semuanya normal. Ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Silakan perhatikan. Yang paling standar aja ya, paling standar. Silakan cek. Ya, antum teman-teman yang laki-laki pamit gitu kan ke istrinya. Mah, ke kantor dulu ya. Ya udah, silakan. Udah jalan. Suami orang ke kantor, Pak. Masya Allah. Ibu juga sama, minta ke bapak, Pak, ngantar anak dulu ya. Ya udah hati-hati. Istri orang ngantar anak, Bu. Masya Allah. Ya, jadi dibalik tuh situasinya. Jadi yang sendiri, pasangan sendiri kelihatan tidak menyenangkan, pasangan orang lain bisa kelihatan bagus. Bisa berubah di situ. Ya. Makanya apa celah yang pertama kali dimunculkan? Al-Quran langsung memberikan jalan. Lihat kalimatnya. Pertama kata Quran di surah keempat ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya, lihat kalimatnya. Kalimat pertama yang disebutkan oleh Quran, kemungkinan terjadi adalah miskomunikasi. Hubungan-hubungan yang tidak baik akibat kegagalan berkomunikasi dengan cara yang tidak baik. Makanya ketika ada persoalan yang terjadi di rumah tangga, bahasa Quran pertama kali, fa'idhuhunna. Jalin komunikasi yang baik. Jangan ditunggu, Bu. Ya. Maaf, ini kelemahan kadang-kadang di sini nih. Ya, ada persoalan walaupun kecil, kadang-kadang didiamkan. Diam itu kan kesannya jadi prasangka. Jadi prasangka. Silahkan cek. Ya, kebanyakan sekarang temannya banyak kan. Saya mau tanya pada ibu. Ibu ingin jadi perempuan solihah? Baik. Apa ciri perempuan solihah itu? Di Quran cuma 2. Cuma 2. Quran surah keempat ayat 34. Fassolihatu. Perempuan yang solihah itu satu qanitatun. Qanitat. Qanita itu taat pada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik. Jadi kalau suami ibu mengatakan pada yang baik-baik, cepat taati ibu. Surga ibu ada di situ. Mah berhijab dia, insya Allah. Malam tahajud dia, siap insya Allah. Keta'lim dia, insya Allah. Begitu ibu katakan demikian, lihat hadisnya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Lihat kalimatnya. Masya Allah, ini indah sekali. Idza shallatil mar'atu sholataha. Jika seorang perempuan, istri, cukup sholat fardu saja. Tidak pernah sholat sunnah selama hidupnya. Wa shamat shamaha. Dan puasa fardu Ramadan saja. Tidak pernah puasa sunnah selama hidupnya. Wa hafizat farjaha. Kemudian menjaga kehormatan dirinya. Tidak pernah selingkuh dalam hidupnya. Wa ata'at zawjaha. Dan menaati suaminya pada yang baik-baik saja. Qila laha yaumal qiyamati. Akan dikatakan pada perempuan seperti ini di hari kiamat. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Silahkan masuk ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Laki-laki tidak bisa, susah. Mau masuk pintu puasa Ar-Rayyan, puasa dulu. Ada pintu tahajud, ada pintu sedekah. Perempuan yang menaati suaminya pada yang baik-baik, kata Allah, Masya Allah. Ingat ya, pada yang baik-baik. Kalau suami minta pada yang tidak baik, ibu boleh menjawab atau menolak dengan cara yang halus. Ya. Mah, Papa ada family gathering nih di perusahaan, tolong buka hijabnya ya, cuma 30 menit. Ibu boleh tolak dengan cara yang halus. Pak, selama 30 tahun ini, ibunda yang almarhumah itu selalu berwasiat supaya dijaga, Pak, sampai hari ini. Saya tidak tahu nanti apa yang harus saya katakan pada mama kalau saya meninggal nanti. Ya, apa jawabannya? Mohon dipahami, Pak. Dengan jawaban yang lembut, dengan itu ada kelembutannya. Oh, mungkin ya sudah, mah. Pakai aja. Mudah-mudahan jadi hidayah bagi yang lain. Dengan cara yang lembut, jangan langsung naik dulu. Mah, lepas hijabnya ada pertemuan. Apa? Wah, nanti belum apa-apa sudah naik gitu kan. Jadi rame. Ini yang kadang-kadang suka beda-beda nih. Ya. Awas Bu, hati-hati. Suami kan pemimpin ya. Apa sifat pemimpin yang paling dominan? Sifat pemimpin yang paling dominan apa? Egois, apa lagi? Oh, yang jawab laki-laki semua nih, egois ayo. Nah. Sifat pemimpin yang paling dominan itu tidak mau dipimpin. Tidak menerima saran, hanya menerima masukan. Begitu Anda ngasih saran, itu akan naik satu dengan yang lainnya. Maka ciri yang pertama tadi, yang kedua, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga nama baik suaminya, pelan-pelan. Lihat sini, dia menjaga nama baik suaminya, rumah tangganya, khususnya ketika tidak sedang bersamanya. Jadi kalau ada aib rumah tangga terbuka keluar, itu yang salah bukan yang menyebarkan. Yang salah orang rumah. Kata Allah, bima hafizallah, kami sudah jaga, kenapa kamu buka? Di selama tidak dibuka, itu akan terjaga. Nah sekarang Pak, Ibu, tantangannya banyak sekali. Nggak ada orang pun bisa terbuka. Kadang bikin status. Hanya karena masalah yang kecil, tiba-tiba nulis. Nggak nyangka ya, nyangka tuh.
Ketika Anda bilang nggak nyangka, ya itu sedang nyangka gitu. Ya, hati-hati. Karena itu teman-teman, apapun yang terjadi kata Quran langsung komunikasikan dengan baik tuh, jalin yang terbaik. Dan yang paling indah begini. Yang paling indah. Kata Allah di Quran surah 30 ayat 21 tadi yang kita bacakan di awal, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kami ciptakan, ya, kami jadikan tanda-tanda untuk mendekat kepada kami dari dua sisi yang berbeda. Mohon maaf, suami istri itu kata Al-Quran mesti menyadari ketika mereka bersatu, mereka membawa kepribadian yang mungkin berbeda. Latar belakang yang beda, tidak bisa disatukan harus sama satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi ada proses yang dialami di situ, karena menyatukan dua yang berbeda, pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Ya. Karena itu yang paling indah apa? Diterangkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalau ingin indah itu diterapkan, kata Quran, jadi seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Satu, menutup aurat. Aurat itu kan yang tidak boleh terbuka kan? Kita tutup. Makanya kalau ada sesuatu terbuka dari pasangan yang tidak disukai, cepat tutup, bukan diungkit. Kamu kok begini? Dulu waktu belum menikah nggak begitu? Tidak seperti itu. Jadi begitu muncul sesuatu, tutup, selesai, nggak usah diungkit. Sudah, selesai. Apa fungsi yang kedua? Menampilkan keindahan. Jadi setiap ada persoalan di rumah, jangan tampil keluar itu terbawa-bawa. Tenang aja, nyaman jalan. Hadirkan keindahan, tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Dan itu hanya bisa dihasilkan dengan mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta kasih yang lahir lewat perhatian-perhatian material, fisik. Ya, ibu kan dulu lihat suami juga begitu. Ya, seperti bapak lihat fisik ibu kan, pertama kali melihat cantiknya, anggunnya, parasnya, eloknya. Seperti ibu juga melihat gantengnya, gitu kan, masya Allah, tegapnya, kumisnya, dompetnya, sama-sama. Ya, itu mawaddah. Itu mawaddah. Nah, cinta itu jangan bertahan saat sebelum menikah. Begitu menikah, hidupkan lagi itu. Tidak salah, Pak, Bu. Ya, bapak misalnya ada promosi jabatan, begitu pulang ke rumah, ibu yang masakin masakan kesukaannya. Bapak yang bawa bunga sedikit, mama, gitu kan, masya Allah, kasihkan. Memang cuma bunga satu, itu pun metik lagi hasil isinya di luar, gitu kan. Bisa kalaupun disampaikan, tapi ada keindahan di situ. Ya. Tapi maaf, mawaddah itu satu saat akan sirna. Ya, bahkan badan yang tegap tiba-tiba jadi layu dan sebagainya. Ya, dompet yang tebal tiba-tiba jadi tipis dan sebagainya. Kalau cinta hanya ditopang lewat mawaddah saja, itu tidak akan abadi. Begitu hilang salah satu sifatnya, pindah ke lain hati. Karena itu lakukan dengan rahmah. Rahmah itu, maaf, sifat kasih yang dalam. Yang lahir dari dalam hati yang paling, dari lubuk hati yang paling dalam. Makanya perempuan disebut dengan rahim, punya rahim dalam dirinya. Rahim itu kenapa disebut dengan rahim? Karena mampu memberikan kasih sayang pada apa yang ada di dalam dirinya, dan sanggup merasakan penderitaan dalam memberikan kasih sayang itu. Miring kanan susah, kiri berat, ya, kemudian tertelungkup gak bisa, dijaga supaya yang di dalam itu merasa nyaman. Makanya kata para ulama akhlak, kenapa bayi ketika dilahirkan menangis? Salah satu tinjauan akhlaknya adalah, ya tasawuf ya, kata para ulama, karena dia takut tidak mendapatkan kasih sayang seperti dalam rahim ibundanya. Saking nyamannya di dalamnya. Makanya diberikan rahmah, perhatikan, berikan kasih sayang yang dalam. Maaf, saya akhiri. Ibu misalnya masakan kesukaan. Ya, atur menunya 8 jam, begitu jadi diberikan pada suami. Anda jalan, Pak, di tengah jalan ada orang minta-minta, Pak, 3 hari belum makan, Pak, 3 hari fisiknya sudah lemah. Anda berikan tidak makanannya? Bisa dibagi, tapi rahmah tidak. Begitu ibu titipkan nilai cinta di dalamnya, masya Allah. Begitu jalan, Pak, di SMS, hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan ridha Allah selalu menaungi langkah kaki Papa. Ingat, kami di rumah selalu bersamamu dalam cinta, dalam suka, dalam duka, dan dalam rahmat dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Papa sehat pulang sampai kembali ya. Wah, itu menjaga betul, Bu. Sampai pulang lagi. Begitu melihat di kantor ada godaan-godaan, belum tentu kamu seperti istri saya. Kalau masuk angin biasa dikerokin ya, ada doa-doa macam-macam. Itu semuanya hadir. Itu rahmat. Saya tutup. Kami punya kawan dulu menyampaikan informasi. Ada kisah satu keluarga, itu luar biasa saleh. Ini bukan ngarang, ini asli. Tinggalnya di Karawang. Di suaminya soleh, istrinya solehah, punya anak 2 pada saat itu. Qadarullah, mereka mentarbiah keluarganya dengan baik, dekat dengan Allah dan tuntunan Rasulnya. Satu kali, suaminya pulang, ya, dalam keadaan lapar, capek, lelah. Begitu pulang, istrinya masih dalam keadaan masak, gitu kan. Ditinggal sebentar, dijemput di ruangan depan. Setelah dicium tangannya, kata suaminya, "Ma, tolong buatkan untuk pengganjal dulu." Masya Allah. Maka istrinya langsung ke dapur, buatkan mie, Bu. Buatkan mie. Suaminya duduk. Allahu Akbar. Ketika mulai dibuatkan mie itu, teman-teman sekalian, dibuat. Tanpa sadar karena sibuk pikiran kemana-mana, garam yang untuk sayur itu ketuangkan ke mie.
Garam 1 sendok begini, dituangkan ke mie, diputar begini. Udah selesai. Perasaan bahagia, ingin memberikan sesuatu pada suaminya, kemudian dihadirkan. Pak, silakan nikmati dulu gitu kan. Masya Allah. Antum dalam keadaan capek, lapar, diberikan mie plus 1 sendok garam. Baik, suapan pertama kalau Anda dalam posisi suami yang dimaksudkan, apa yang disampaikan kira-kira? Perhatikan, rahmah ketika ditampilkan, tarbiyah ini hadir dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu rumus di Quran tentang rahmat ini ada di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Rumus gampangnya begini, rumus gampangnya. Dalam diri kita ini ada 2 kecenderungan, sifat baik, sifat buruk. Sifat baik disebut takwa, sifat buruk disebut fujur. Selalu ada lawan. Ya, sabar, lawannya marah. Jujur, lawannya bohong. Tawadu, lawannya sombong. Rumusnya di Quran, kalau Anda ingin bahagia, ketika mendapatkan sifat-sifat yang jelek, sifat jelek ini diciptakan bukan untuk membuat kita jelek, tapi untuk melatih yang baik-baik supaya muncul. Rumus cepatnya, cepat cari lawannya. Cari lawannya. Misal, saat suami dititipkan marah oleh Allah, dititipkan, kemudian marah kepada ibu. Sifat marah ini dititipkan kepada suami, bukan ingin menjadikan suami pemarah, Bu. Tapi ingin melatih kesabaran dari ibu supaya muncul. Jadi begitu ibu mendapatkan suami marah, itu tandanya kesabaran ibu sedang dilatih. Ini berbahagialah kalau suami sedang marah-marah. Ya. Ada latihan di situ. Sama, Pak. Jadi begitu ibu bapak melihat misalnya istri cemberut, cepat cari lawannya. Cemberut apa lawannya? Senyum. Jadi begitu lihat istrinya cemberut, itu artinya senyum Anda diminta oleh Allah. Ma, kayaknya kenal. Itu selesai. Jangan kebalik. Itu senyum Anda nanya. Kenapa kamu begitu? Emang kenapa? Oh, bahkan nyambung gitu kan. Nah, sekarang laki-laki ini, suami ini Masya Allah, diberikan mie dengan garam 1 sendok yang sudah terasa. Garam apa rasanya? Apa lawan dari asin? Perhatikan, maka lahirlah kalimat-kalimat yang manis di lisannya. Ini nyata. Ma, ya Pak, sini sayang. Masya Allah. Sayang, anak 2. Oke? Datang, begitu sudah datang, belum selesai. Kata suaminya, lama rasanya kita tidak makan berdua. Sini sampai. Betul Pak. Sampingin, dibukakan. Ibu, bagaimana perasaan seorang suami menawarkan lama rasanya nggak makan berdua? Bagaimana tuh perasaan jiwanya? Masya Allah. Begitu selesai, belum sampai situ, dahsyat kalimat ketiga. Sini papa suapin. Yang ketiga ini nyata loh. Begitu disuapi, sadar istrinya ada yang salah. Di sini terjadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Begitu mengaku salah, bukan ketawa, tapi langsung terjatuh menangis. Beliau dicium kaki suaminya. Maafkan saya, Pak, saya tidak sengaja. Suaminya merespon lagi, jangan begitu, Bapak kan cuma bilang lama rasanya kita nggak makan berdua katanya. Ya. Dia angkat istrinya, Masya Allah. Apa yang terjadi di situ? Karena masalah garam asin, tiba-tiba banyak yang manis yang muncul. Laparnya hilang, cintanya bersemi, masak bersama di dapur. Jadi masalah kecil itu kalau semua tarbiyahnya bagus, terjalin hubungan dengan Allah, gampang gitu. Ya, memang gampang mengatakannya, tapi prakteknya juga tidak mudah gitu kan. Baik, Ustadz juga sama begitu, sama aja gitu kan. Makanya jarang ada Ustadz ceramah bawa istrinya gitu. Baik ya, tapi insya Allah istri kami menonton ya. Baik, teman-teman saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan. Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah Baik. cukup. Ya. Kalau sudah dirasakan, maaf saya tanyakan, jelas uraiannya? Jelas ya, paham? Baik, kalau sudah jelas dan dipahami, saya bacakan ketentuan Qur'annya di surah Al-Maidah ayat 100 sampai 101 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman dalam jiwanya, jika persoalan sudah jelas disampaikan, dipahami, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang sudah jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Oke, jelas uraiannya? Ada pertanyaan? Tidak ya, cukup ya? Baik. Teman-teman sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita insya Allah berjumpa dalam kesempatan yang lain. Bila ada benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dari kami, itu mutlak kesalahan saya. Mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa membimbing kita semua dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.